Halo Cuan Troopers, happy weekend. Moga-moga semua Cuan Troopers yang hari ini bertransaksi ya di indeks harga saham gabungan yang lagi merah gitu ya, bisa portofolio tetap hijau gitu. Karena kalau kita lihat emang koreksinya dari indeks harga saham gabungan kita hari ini memang kalau kita lihat itu oke, kita lihat emang lagi ada di zona merah gitu ya waktu ditutup. Nah, ini menarik nih untuk kita perhatikan karena koreksinya tadi sempat lebih dari 1%, tapi akhirnya ditutup ini ada tarikan-tarikan maut gitu ya di detik-detik terakhir itu ada apa ya, koreksinya terpangkas gitu dari 1% jadi 0,7% dan akhirnya berhasil kembali di atas 7.200. Nah, selama ini kan banyak pasti cuan troopers yang ngambil angka 7.200 itu jadi benchmark. Nah, di tengah hari tadi ini sempat break ya ke level kurang lebih 7.100-an gitu ya. 7.174. Nah, habis itu balik lagi ya, ditarik ke 7.291 itu sempat di tadi pagi gitu di sesi 1 dan akhirnya terpaksa harus ditutup melemah 7.225 levelnya dikoreksi 0,7%. Nah, kita juga ngelihat ini walaupun koreksi masih terjadi gitu. Nah, ini sepertinya memang koreksinya itu lebih ngarah ke teknikal ya, technical correction karena kan indeks harga saham gabungan kita dari kemarin-kemarin itu emang selalu berada kebanyakan emang di zona hijau ya. Karena kalau kita lihat ini dari rentang 1 bulan selama bulan April ini merahnya baru ada 5 gitu. Nah, sisanya ini semuanya ada di zona hijau. Artinya emang banyak sih cuan troopers mungkin atau investor yang ngambil momentum ini untuk melakukan aksi profit taking. Nah, ngomong-ngomong tentang profit taking, mungkin ada banyak investor juga yang melakukan profit taking di saham-saham teknologi. Ya, contohnya GoTo ya akan jadi pembahasan kita hari ini. Nah, kita akan bahas tentang GoTo nih, tentang kekuatan green shoe ya, mekanisme green shoe dari GoTo itu sekuat apa ya, dan udah sampai sejauh mana sih ya green shoe GoTo ini berjalan gitu, udah berapa persen sebenarnya ini duit green shoe-nya keluar untuk nahanin para investor yang mau merealisasikan keuntungan mungkin atau bahkan ada beberapa yang cut loss gitu ya, sayang sekali. Oke, langsung aja nih saya undang ada Paulus Jimmy. Paulus Jimmy, apakah sudah hadir? Kalau udah hadir, ini bisa langsung request untuk kita live bareng ya. Ini di weekend ini, tapi sambil menunggu, ini saya pengen post dulu ya, post ketentuan. Nah, ini dia ya. Ini adalah ketentuan mendapatkan akses khusus ke aplikasi Newspot kita gitu ya, Newspot Sukor Sekuritas. Nah, gampang banget caranya. Jadi screenshot Instagram live hari ini, kemudian jangan lupa tag tentunya ke @sukorsekuritas, tag ke narasumber kita malam hari ini ada Paulus Jimmy 94 dan juga tag ke saya juga boleh ya @danwiguna. Nanti akan ada tim dari Sukor Sekuritas yang akan mengirimkan ketentuan-ketentuan lanjutan. Dan tema kita malam hari ini adalah mengukur kekuatan green shoe daripada GoTo. Sudah sampai mana, sekuat apa, dan akan seperti apa. Oke, ini langsung aja kita panggil Paulus Jimmy. Oh, menarik ya, seru banget nih pasti para investor-investor GoTo kalau ngelihat pergerakan GoTo di 3 hari belakangan ini. Karena kan emang ini bagai ada tembok tembok apa ya, tembok tebal gitu ya di level 338 atau level IPO-nya. Halo, malam bro. Malam bro, malam, malam Daniel. Gimana nih kabar dari investor-investor nih menurut Pak Paulus Jimmy sendiri seperti apa nih bro? Kalau ngelihat kondisi pasar hari ini secara keseluruhan dulu deh. Kita jangan langsung mulai masuk di GoTo-nya dulu. Ini kan ada koreksi tadi ya. Sempat koreksi 1% loh itu bro. Nah ini sebenarnya ada apa sih? Apa semata-mata karena yield Treasury Amerika Serikat yang naik ke 3% atau apa nih sebenarnya nih? Oke, tadi kayaknya thank you ya bro ya, udah apa undang gue untuk live malam ini gitu. Siap. Jadi tadi gue udah dengerin juga sih pembahasan dari lo, bahkan gue setuju sih bahwa hari ini harusnya itu lebih ke arah profit taking biasa aja gitu. Simply karena beberapa hal ya bro ya, kita ngeliat ya ISG udah naik cukup tinggi ya dari awal tahun, bukan dari bulan ini aja gitu. Udah dari awal tahun cukup tinggi naiknya gitu. Dan hari ini mungkin kenapa bisa dibilang mungkin take profit biasa, karena kita ngeliat hari ini inflow dari asing masih gede sebetulnya. Masih ada sekitar 2 triliun Hmm. inflow asing gitu.
Dan ini menarik ya, karena kalau kita berbicara net influencing itu udah dari awal tahun juga tinggi banget. Kayaknya ini adalah tertinggi sejak beberapa tahun terakhir ya, net influencing ke market kita nih, gitu. Jadi sih Mm-mm. seharusnya Mm-mm. cara profit biasa ya. Cuma memang ya teman-teman harus tahu juga lah ya, kalau kalau indeks udah rally, kalau waktu profit takingnya bukan bukan yang merah-merah tipis gitu ya, merahnya ya lumayan juga gitu. Mm-mm. Nah ini seru banget nih tadi kan lu sempat bilang bahwa ini salah satu net flow tertinggi gitu ya. Karena kalau gue lihat datanya ini all market 2,23 triliun. Jarang loh kita ngelihat IHSG itu kayak gini. Nah ini sebenarnya apa ya yang bikin investor itu kayak confident banget nih tetap masuk, tetap inflow tiap hari inflow tiap hari inflow. Karena kalau gue lihat year to date itu kita udah inflow 55,9 triliun. Ya, oke. Menarik, Bro. Jadi kita punya beberapa beberapa apa ya, teori lah ya kita bilang Mm-mm. gitu. Jadi pertama karena Mm-mm. tentunya karena Indonesia negara komoditas dan sekarang lagi Mhm. komoditi boom gitu. Kita kan negara Mhm. net eksportir komoditas nih. Komoditas apa sih yang kita nggak ekspor gitu? Kebanyakan apalagi terutama yang sumbernya energi ya, kayak batu bara itu kan Mhm. kita juga produksi banyak banget gitu. Nikel juga gitu. Nah, ini kan beberapa komoditas yang sekarang lagi boom gitu. Bahkan terutama mungkin kayak nikel ya, banyak banget yang percaya ini lagi komoditi super cycle, bukan komoditi boom biasa gitu. Itu bisa bertahan jauh lebih lama Mhm. daripada komoditi boom yang biasa gitu. Nah, tentunya ini jadi menarik buat buat itu Mhm. investasi gitu. Kelihatan juga dari data kayak cadangan devisa kita, trade balance kita dari awal tahun itu selalu strong gitu. Mungkin cuma ada sedikit sedikit apa ya bumpy aja di bulan Januari ya, waktu itu ada sedikit ban ekspor batu bara ya, mungkin kalau teman-teman ingat juga itu sedikit bikin kaget dan ada sedikit outflow, tapi sisanya sampai sekarang udah inflow terus gitu. Dan yang kedua sih kita ngelihatnya Mhm. karena Indonesia simply punya story recovery yang baik gitu. Kita kan Mhm. jujur tahun lalu itu diharapkan recovery, tapi ternyata nggak terlalu. Ada lockdown lagi karena Nah, Delta, segala macam benar. gitu. Jadi kan Mhm. orang ya, mungkin dari investor asing lihat, oh mungkin negara-negara berkembang seperti Indonesia belum menarik karena masih buka tutup, ekonominya belum lancar gitu. Tapi tahun ini, terutama di awal tahun ya, sempat ada Omikron dan pemerintah kita memutuskan untuk kita nggak nutup ekonomi gitu. Nah ini kan Ya. juga kelihatan ya di bulan Februari waktu lagi tinggi-tingginya, ternyata saham kita juga rally gitu. Nggak cuma dari investor lokal, investor asing juga masuk banget gitu. Ini menandakan bahwa mereka percaya sama story recovery kita bro, gitu. Mhm. Mhm. Nah, ada story recovery nih karena adanya komoditi super cycle. Ini bakal tahan lama nggak sih, Bro? Bakal sampai akhir 2022 atau lanjut di 2023 atau kalau lu ngelihat view-nya gimana nih sebenarnya? Oke, kalau kalau komoditi super cycle ya, obviously teman-teman harus Heeh. tahu, ini menurut saya the first rule of commodity super cycle, kalau ada supernya, Mhm. adalah Mhm. harus menaikkan demand yang tinggi, bukan dari Iya. bottleneck di supply, gitu. Mhm. Kita memang melihat ada beberapa boom di komoditas, contoh ya oil, batu bara, nikel gitu. Tapi menurut saya pribadi, yang paling cocok disebut yang super cycle yang bisa bertahan lama di atas 5 tahun, itu so far cuma nikel karena ada story Hmm. dari itu gitu dan lagi semua udah mau go green kan nggak cuma di Indonesia kita lihat di negara-negara lain mereka mulai sadar sama butuhnya green energy salah dalam bentuk EV gitu sedangkan yang Mhm. lain contoh kayak oil contoh kayak batu bara itu lebih karena sentimen sementara tapi meskipun saya bilang sementara ini bisa bertahan bertahun-tahun ya mungkin 2-3 tahun gitu lebih karena adanya bottleneck di supply gitu kalau misalnya oil ya Iya. semua tahu lagi ada perang gitu. Sebelum perang pun udah volatile banget. Habis perang meloncat Mhm. 150 oilnya kan gitu. Batu bara ini terutama dimulai sejak akhir tahun lalu ya. Kalau misalnya teman-teman ada ingat kita Mhm. bikin report waktu itu kita yang pertama yang bikin kita ngebahas Heeh. tentang ada demand yang lagi gede banget dan adanya kekurangan suplai batu bara dari China waktu itu teman-teman gitu. Waktu itu kita Mhm. nulis kenapa kok bakal ada boom nih di batu bara gitu dan ternyata beneran terjadi gitu. Jadi mungkin waktu itu yang teman-teman yang baca report kita yang ikut rekomendasi kita di beberapa nama kayaknya hari ini udah pasti pas kipas nih ngecuan soalnya gitu. Udah happy cuan, happy weekend. Ya, Oke oke bro, ini menarik banget nih. Tapi mungkin kita bahas itu lebih dalam nanti karena pasti para cuan troopers kita nih udah menantikan pertanyaan-pertanyaan banyak
tentang GoTo gitu ya. Nah, ini sambil gua tanyain pertanyaannya ya ke Jimmy, teman-teman yang lain, cuan troopers yang lain jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer gitu ya. Karena kalau pertanyaannya ada di kolom komentar itu agak susah banget disortirnya, masukin langsung di kolom question and answer aja. Jadi kita agak lebih mudah gitu ya untuk mensortir pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Jim, ini kan ngomong-ngomong tentang riset gitu ya. Lu kan sering banget nih ngeriset ya. Riset tentang ya kayaknya hampir semua sih yang lu riset selama ini, yang mau komoditas kayak apa gitu lu pasti ngeriset gitu. Nah, kemarin ini yang booming banget itu kan lu ada bikin riset tentang on the ground-nya GoTo sendiri gitu. Nah, ini riset on the ground-nya ini sebenarnya meng-highlight apa sih? Adakah highlight-highlight tentang kondisi fundamental yang bisa mencerminkan kayak pergerakan harga sahamnya yang sekarang gitu? Oke, ini jawabannya nanti panjang bro. Jadi Mm-mm. kita Iya, ya. pelan-pelan. Sortir-sortir ya, sortir satu-satu ya. Jadi waktu itu teman-teman kalau ada yang ingat Mm-mm. di hari pertama Goto mau dia ngumumin IPO itu kan semua kan terjadi begitu cepat ya teman-teman ya. Gitu. Dan Iya salah betul. satu begitu data itu semua keluar kita dapat salah satu pertanyaan yang timbul di kita di Super Sekuritas adalah kita pengen Mm-mm. tahu. Mm-mm. Jadi di segmen-segmen usahanya Goto, terutama yang kita sering pakai setiap hari, waktu itu kita memutuskan untuk cari tahu lebih tentang GoFood, tentang Mm-mm. food delivery. Mm-mm. Di Mm-mm. segmen itu siapa yang jadi market leader di Indonesia, gitu. Iya. Karena kita tahu bahwa hampir semua pemainnya yang food delivery itu masih nggak listed, kita nggak bisa dapat datanya secara gampang gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. dari mereka, mau itu Grab, mau itu Gojek, itu mereka selalu klaim bahwa mereka tuh market leader di industri Mhm. ini. Ya nggak salah Mhm. juga sih, karena kan juga nggak ada yang tahu kan sebenarnya gitu. Makanya Iya. waktu itu kita memutuskan untuk kita bikin riset on the ground. On the ground itu kita langsung tanya, kita langsung datang ke jalan, kita tanyain orang-orang, kita sebar survei, untuk kita tanya Mhm. dari sisi merchants-nya sendiri, dari sisi restoran, itu menurut para restoran ini, kita survei banyak ya teman-teman, kita survei hampir 60 restoran teman-teman, itu tersebar di kota-kota besar di Indonesia teman-teman, dan kita pengen tahu sebenarnya dari sisi mereka, omset omset mereka yang online itu datangnya tuh gedean dari mana gitu, dari si Gojek atau dari si Grab atau Mhm. dari Food atau yang lain gitu, karena ada beberapa Mhm. pemain di industri ini ya. Mhm. Jadi sebenarnya kita pengen cari tahu gitu, karena kita kan kita sebagai analis kita nggak bisa itu ya, maksudnya kita nggak bisa dan jangan buta percaya sama setiap data yang diberikan oleh perusahaan. Kita kan harus punya riset kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu alasan dibaliknya kenapa kita bikin riset itu waktu itu. Ya, betul. Mhm. Nah, ini menarik banget. Nah, terus hasil hasil risetnya sebenarnya jadi yang mana nih yang kasih revenue buat Gojeknya nih yang paling tinggi? Oke, Yang paling banyak kepilih bener nggak sih GoFood? Karena wah ya ini kan mencerminkan perilaku kita ya. Gue sering sih mesennya lewat sana, tapi gue nggak tahu hasil risetnya itu gimana. Cuan Troopers juga gimana hasilnya? Gue nggak tahu nih. oke. Ini menarik. Coba ya, misalnya mungkin Heeh, teman-teman yang lagi heeh. dengerin, teman-teman yang lagi dengerin, menurut John Troopers, mana yang lebih gede nih market share-nya? Saya percaya Heeh, oke. jawaban setiap orang bisa punya jawaban yang beda. Ada yang mungkin bilang GoFood, Heeh, ada yang mungkin bilang GoFood gitu. That's okay gitu. heeh. Itu hal yang sama kita temuin. Waktu kita sebar survei ke hampir 600 orang, kita tanya, Mm-mm, jadi kamu lebih sering pakai yang mana? Lebih sering pakai Grab atau lebih pakai Gojek gitu? Ternyata mm-mm. jawabannya itu hampir semua bilang mereka minimal punya dua-duanya aplikasinya gitu. Iya, benar. Jadi ya itu juga terjadi di saya lah ya. Nggak tahu kalau Bro Daniel gimana, kalau saya sih ya ada dua-duanya juga, bahkan bisa lebih Mm, gitu. sama, itu benar, itu benar. Sampai di sana benar. Nah, jadi dari sisi Heeh, pengguna, dari sisi kita sebagai pengguna itu udah nekun banget, udah sangat heeh, mepet-mepetan lah. Makanya itu kelihatan gitu, karena semua orang punya ternyata gitu. Dan waktu kita mm-mm, explore lebih lagi, pakai mana yang lebih sering, jawabannya itu juga masih mepet gitu. Banyak yang mm-mm. bilang saya lebih sering pakai GoFood, saya lebih sering pakai GrabFood gitu. Dan jawabannya itu benar-benar beda cuma let's say kayak 2-3% aja gitu loh. Nah, Iya, ini kan ya kita kan juga apa ya, kita kan kalau ngelakuin research, ya lagi kita kan berusaha untuk lebih detail ya gitu. Jadi kita nggak, karena kita menemukan bahwa dari sisi customer ini ternyata neck to neck, kita tanyalah ke mm-mm, merchantnya, ke restorannya, ke penjualnya gitu. Karena gini, mhm, mungkin kalau kita ngisi survei, mungkin kadang kita, oh seminggu terakhir Grab lagi banyak promo, jadi waktu ngisinya mungkin mm-mm, milihnya Grab. Mungkin, oh seminggu terakhir yang banyak promosi Gojek, makanya kita pilih yang Gojek. Kita kan maksudnya tidak ada iya, data yang terlalu lengkap ya, gitu kan. Mungkin berdasarkan feeling aja lah ya, gitu. Tapi kalau kita mm-mm, tanya dari sisi merchant,
mereka kan pegang data nih, kan mereka tahu kan gitu sebetulnya. Kan mereka kan setiap bulan pasti merata penjualan lah ya, kita bilang lah. Jadi kan kita bisa tanya sebetulnya yang paling gede gitu. Nah, jawabannya ternyata mayoritasnya masih dari GoFood teman-teman gitu. Ini salah satu finding kita gitu. Ternyata meskipun selama ini saling ngeklaim, ternyata berdasarkan research kita, GoFood itu masih punya market share yang tertinggi. Dia adalah market leader tapi di segmen dari food industry ini gitu. Nah, ini kayaknya jawaban cuan troopers kita ini, Jim, di kolom komentar ini lumayan mewakili loh. Karena tadi itu ada sedikit kayak yang balas-balas komen itu, aku pakai Gojek, aku pakai Grab, aku pakai Gojek, agak mirip ya dengan hasil hasil risetnya OTG-nya Jimmy ya kemarin ya. Nah, ini menarik banget nih. Ada yang bilang nih, Merdeka Finansial, aku juga jujur pakai Grab gitu ya. Ini bilangnya betul, jujur aku pakai Grab lebih sering. Self pick up gitu ya, ganti-ganti banyak banget nih ya jawaban jawaban dari cuan troopers kita. Nah, Jim, ini kalau kita lihat ya dan coba kita lihat lebih jauh nih dari hasil risetnya Jimmy. Nah, dari riset OTG kemarin, ini kan soalnya risetnya ini yang gua denger sih ya, ini kan viral nih risetnya nih, dibaca sama banyak orang untuk OTG supaya orang itu lebih apa, lebih confidence ketika Gojek itu IPO gitu. Nah, inti daripada riset OTG ini itu sebenarnya mau menceritakan dari sisi mananya nih untuk GoTo-nya? Apakah menceritakan bahwa emang worth it Gojek itu mendapatkan valuasi 400T atau mungkin seperti apa nih dari pandangannya Jimmy sendiri nih? Karena cuan troopers kita pasti bertanya-tanya nih, gue beli di 338 atau gue beli di 400, ini worth it nggak ya gitu kan? Oke. Bro, sorry, mungkin sebelumnya sebelum saya jawab pertanyaan itu ada ketemu nih satu Iya, pertanyaan menarik banget dari Cuan Troopers gitu. Tadi iya, ada iya, yang oke, oke, silakan. 60 restoran, 60 restoran doang apakah bisa mewakili gitu. Ini menarik gitu. Heeh, Teman-teman iya. perhatiin deh, kalau misalnya kita buka GrabFood ataupun GoFood, itu kan biasa kalau kita bingung mau makan apa kan selalu ada rekomendasi ya gitu. Ada Mm-mm. rekomendasi, ada yang near me yang dekat-dekat kita ataupun yang top sellernya gitu. Teman-teman coba lihat deh, top sellernya di dua aplikasi ini itu biasanya nama-namanya sama gitu. Pastilah Mhm. ada McD di sana, pasti ada KFC di sana. Jadi kita ngelihatnya dari meskipun hanya 60 restoran teman-teman, tapi kita membagi itu menjadi beberapa jenis gitu. Jenis pertama adalah jenis Mhm. yang selalu keluar di top sellernya dua aplikasi ini gitu. Jadi kita benar-benar Mhm. lihat, oh ternyata misalnya kayak KFC, McD, dan beberapa nama lain kayak Pizza Hut gitu, itu kan selalu keluar di top seller mereka. Kita tanyain ke mereka teman-teman gitu. Jadi itu bisa cukup Mhm. mewakili. Kemudian bagian yang kedua, kita tanya di restoran-restoran yang terkenal di tiap daerah masing-masing gitu. Contoh di Mhm. Jakarta, teman-teman siapa yang nggak tahu pisang goreng Bu Nani gitu. Nah itu orang kalau Ini saya bilang bener banget. pasti langsung oh iya ada gitu. Mungkin yang di Surabaya tahu nasi gado apa gitu misalnya gitu. Iya, Yang iya, di iya, Semarang betul. mungkin apa. Nah kita juga tanya Heeh. ke mereka-mereka ini gitu ya, yang paling terkenal, Heeh. yang paling punya nama gitu. Dan Mhm. ya memang hasilnya ternyata seperti tadi gitu, ternyata GoFood market share-nya yang terbesar gitu. Jadi apakah bisa mewakili? Jujur pastinya Mhm. nggak bisa karena mungkin ada puluhan ribu restoran di Indonesia teman-teman ya. Mhm. Kita berusaha untuk mengambil bagian yang paling besar gitu dan kita Mhm. percaya sudah cukup untuk mewakili gitu. Kalau untuk mewakili pertama di kota-kota besar ya, di mana orderan itu paling banyak datang gitu. Mhm. Oke, sorry. Tadi Mhm. pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih poin utama dari OTG kita Iya. ya? Oke. Mhm. Jadi seperti yang kita barusan bahas, yang pertama adalah kita cari tahu ternyata siapa sih market leadernya gitu. Jadi jangan jangan Mhm. cuma asal klaim aja, ada datanya nih gitu kan sekarang gitu. Dan Mhm. kedua, kita mau ngelihat sebetulnya dari sisi food delivery ini, si Goto ini masih punya ruangan atau enggak untuk naikin revenue mereka gitu. Mungkin ini agak Iya, sedikit betul. teknis teman-teman, tapi saya jelasin dikit gitu. Revenue Goto, misalnya kita pesen mie ayam 20.000 itu Mhm. tercatat sebagai revenue Goto teman-teman gitu. Karena 20.000 ini Mhm. kan mungkin harus masuk ke penjual restorannya. Kalau 20.000-nya diambil Goto, restoran dapat apa kan gitu. Iya. Drivernya yang ngantor dapat apa gitu. Nah jadi 20.000 ini adalah kalau kita bilang namanya GTV gitu. Nah Goto ini akan Mhm. ngecas
di sana. Let's say komisinya 20% lah ya gitu. Nah, 20% diambil Goto, mungkin sisanya itu akan untuk merchants-nya, penjualnya, dan untuk drivernya gitu. Nah, yang kita pengen tahu adalah kalau Goto ingin meningkatkan revenue mereka, jadi mereka tuh harus bisa naikin komisinya, teman-teman. Nggak boleh 20% terus, apalagi turun, kan susah nanti kan. Jadi mereka bisa atau nggak naikin dari 20% ini, let's say ke 22% gitu. Iya. Kenaikan kecil aja itu kalau translate ke revenue mereka mungkin udah puluhan ratusan miliar, teman-teman gitu. Dan itu kan kita harus tahu gitu. Dan ternyata hasilnya ini agak-agak tricky gitu. Jadi jawabannya kita percaya sebetulnya bisa, gitu. Sebetulnya bisa, tapi nih ya, Betul. seperti yang saya bahas di komen-komen ini teman-teman, kalian juga bilang kan, pokoknya mana yang promo, saya pakai yang itu. Betul banget teman-teman. Kita juga menunjukkan hal yang sama gitu. Mana yang lagi banyak promo itu yang dipakai. Gitu. Jadi Betul. ya kita percaya GoTo masih bisa naikin komisi mereka, tapi mereka nggak boleh terlalu agresif gitu. Karena kalau mereka naikin contoh ya, mungkin mereka naikin komisi atau mereka motong promosi mereka, kan bisa dua jalan ya. Pertama kan naikin komisi, kedua motong promosi gitu. Kalau mereka terlalu agresif, misalnya motong promosi yang biasanya kita belinya ayam diskonnya misalnya 10.000, jadi diskonnya cuma 5.000, tapi toko sebelah masih menawarkan diskon 10.000, ya mungkin kita akan lari kan, gitu. Nah itu yang terjadi teman-teman. Kita percaya bisa, tapi memang nggak boleh terlalu agresif. Jadi kita ngelihatnya mereka harus hati-hati lah, gitu. Dengan penuh perhitungan gitu. Jim, ini gara-gara lu ngomongin promo ini ya nggak tahu deh ya, mungkin banyak cuan troopers yang merasa kesentil, gue juga kayaknya merasa kesentil juga. Gue kan tim promo nih, kalau ada promo apa yang mana gue pilih aplikasi yang sama. Jadi but anyway, ini ngomong-ngomong tentang promo nih, gara-gara GoTo udah melantai di bursa. Enggak, ini buat apa ya, buat lucu-lucuan aja ya, Jim. Jadi sentimen promo ini bisa dijadiin sentimen negatif nggak sih menurut lu? Kayak, waduh gila nih kayaknya Gojek terlalu banyak promo ya, ini sentimen negatif nih. Bisa nggak sih menurut lu? Mungkin gampangannya gini ya, jangan dipandang sebagai sentimen negatif. Karena kalau promo yang menikmati juga kita semua, masyarakat yang menikmati kan. Bener. Jadi ini jawaban yang sangat bijak ya, ini jawaban yang sangat bijak, bener. Gitu. Jadi mungkin ya jangan dianggap berbicara sedikit tentang misalnya banyak promo, mungkin kita sebagai investor GoTo misalnya ya, teman-teman ada yang pegang GoTo jangka lama, kita lebih harus aware, harus lebih perhatiin kalau ada toko-toko baru di sebelah dengan cara yang sama, yaitu pakai promosi. Gitu. Karena ada tuh satu perusahaan pesawat yang sekarang udah main food delivery juga kan. Nah itu ya kayak gitu kita harus perhatiin gitu. Karena kalau mereka juga bakar uang, semua bakar uang, uang gitu. Ya memang kitanya enak gitu, tapi secara perusahaan itu agak susah gitu sih. Iya, benar Jim. Jadi jangan selamanya dilihat sebagai sentimen yang negatif, karena kan semua itu nanti akan tercermin di laporan keuangan aslinya kan, karena udah melantai di bursa gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pakai aplikasi yang mana atau beli saham yang mana, nggak apa-apa ya, apapun sahamnya, beli saham yang manapun, belinya pakai aplikasi Sukor Sekuritas ya, Spot by Sukor Sekuritas. Kenapa? Karena kita akan kasih para cuan trooper semua ini akses gitu ya, akses ke aplikasi Newspot kita, bukan hanya dengan posting gitu ya, posting IG story, di IG story kalian ya untuk live malam ini dan tag kita, tapi untuk para cuan troopers yang baru bergabung atau baru bikin akun dan baru menjadi nasabahnya Sukor, itu H+1 akan mendapatkan akses secara langsung ke aplikasi Newspotnya kita gitu ya. Jadi misalnya bikinnya di hari Jumat ini, nanti berarti dapatnya kurang lebih di hari Senin gitu ya, H+1 kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa ajak teman-temannya yang lain ya, yang belum punya atau belum tergabung jadi cuan troopers, itu untuk bertransaksi pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah Jim, gue mau lanjutin lagi nih. Ini terkait dengan apa yang terjadi di beberapa hari belakangan ini nih. Ini kan hot banget nih ya. Kalau kita lihat pergerakan dari saham GoTo dari hari Rabu kalau nggak salah ya, gue lihat
Itu Rabu pagi itu kayak gila sih, ini kayak udah ada tembok tebel banget nih di harga IPO ini sebenarnya ada apa gitu ya. Ternyata setelah dicek, oke, fine, terkonfirmasi bahwa duit green shoe-nya dipakai untuk nahan gitu kan, untuk nahan pergerakan apa namanya investor yang melakukan aksi jual gitu. Nah, tapi menurut lu sendiri ini wise nggak sih gitu pakai pakai duit green shoe tapi di harga IPO gitu. Ini dari sudut pandangnya Jimmy dulu deh. Oke, jadi menurut sudut pandang gue ya, bro ya, ini Mm-mm. lagi subjektif ya. Kita hitung deh, Goto itu baru melantai di bursa kalau nggak salah Senin minggu lalu ya. Berarti per hari ini, let's say, Mm-mm. mungkin 9 hari bursa Dua. lah ya. Iya. Mm-mm. Itu ada libur gitu. 9 hari Mm-mm. bursa, kalau memang peraturan green shoe memang bilang bahwa mereka tuh boleh beli harganya selama di bawah harga IPO gitu. Tertinggi adalah di harga IPO, nggak boleh lebih kan gitu. Tapi kalau kita lihat Mm. dalam 9 hari, kalau tiba-tiba ditunggu nih green shoe-nya, dibiarin turun, nggak dijagain tuh, nggak dipasangin tembok gitu ya. Terus harganya Mm-mm. turun lah jauh ke bawah, mungkin 5-10% ke bawah dari harga IPO-nya. Itu kan jadi sentimen yang sebenarnya negatif banget buat Goto gitu. Iya. Karena Mm-mm. jujur aja, kan, investor retail sekarang udah gede nih jumlahnya gitu. Dan untuk Mm-mm. saham-saham yang IPO kan ya kita tahu lah ya, kayaknya lebih banyak yang deg-degser gitu lah ya kalau harga tiba-tiba turun gitu. Nah, jadi ya menurut saya sih ya pantas kalau dijagain gitu. Jangan sampai baru belum 2 minggu harganya udah turun banyak gitu. Itu kan Betul. ya bisa bisa berbuntut panjang ya. Contoh kayak Grab deh gitu. Hari pertama IPO di US tahun lalu setelah dia SPAC merger ya, harganya jatuh gitu dan sampai Mm-mm. sampai hari ini juga masih jatuh gitu. Itu kan sentimen Mm-mm. negatif banget ya gitu. Hmm, iya bener banget. Yang lu bilang juga bener banget sih itu kalau ngelihat saham tiba-tiba koreksi dalam tuh jantung gua juga berasanya kayak mau jatuh gitu. Deg-degan banget sih. Nah, ini kan ditahan nih, tapi kan ditahan sampai 3 hari berturut-turut gitu ya. Hari pertama 20%, hari kedua 20% gitu. Nah, ini gimana nih menurut lu strateginya? Bener gak sih? Atau sebaiknya mungkin Gojek bisa melakukan itu di harga yang lebih di bawah gitu. Mungkin kayak ditahannya itu di 300 mungkin atau lebih di bawah itu. Ini menurut lu ada pertimbangan khusus gak sih milih level harganya untuk green shoe-nya? Oke, menurut gua sih udah hal yang tepat ya untuk mereka Mm-mm. ngelakuin Mm-mm. ini harga tertinggi ya gitu. Karena untuk Mm-mm. sekarang untuk menjaga sentimen gitu. Kalaupun mereka mau beli di harga let's say 300 pas, berarti kan udah Mm-mm. lebih dari 10% lah ya, gitu dari harga Mm-mm. sekarang. Itu kan akan menimbulkan sentimen yang jelek dan bisa mancing orang-orang untuk let's say misalnya cut loss. Mm. Dan itu Mm-mm. akan Mm-mm. membuat beban mereka, tembok yang harus dipasang makin gede. Gitu. Sedangkan kalau harga Mm-mm. sekarang, jujur orang-orang beli di harga IPO, sekarang mereka nggak rugi. Ya mungkin antara Betul. kuning atau kuning-kuning dikit lah ya gitu kan. Jadi kan Mm-mm. tidak ada urgensi untuk langsung ikut ikut apa ya, ikut naruh over gitu kan. Iya. Ini kan berhubungan banget sama Mm-mm. psikologi market sih sebetulnya bro. Jadi kalau gua sih sebetulnya Mm-mm. Mm-mm. kalau gamesnya dipasang dari beberapa hari kemarin gitu. Oke, oke, oke. Dan kalau gue lihat kan ini emang strateginya itu dia tidak hanya dipasang di satu level aja ya, berlapis gitu ya, bener-bener kayak 338, 336, 334. Tadi gue sempet lihat nyentuh ke 332 gitu. Nah, kalau menurut lu nanti dia tembus nih di bawah 330, itu orang bakal lebih banyak jualan nggak sih? Kan ini nyangkut psikologis juga nih ya, bro ya. Ya memang harus diakuin ya bro ya bahwa Goto Mm-mm. ini bukan apa ya, mereka tidak IPO di saat yang tepat. Iya, Iya. tidak di saat yang paling tepat lah gitu. Kalau dibilang saat yang Mm-mm. tepat yang lumayan tepat, toh ternyata mereka bisa mengumpulkan dana yang gede juga kan dari market kan gitu. Cuma memang Betul. sentimen secara global memang masih jelek untuk tech stocks gitu. Kita lihat Nasdaq Mm-mm. juga udah 3 minggu melemah ya gitu. Dan ini kan ngebawa sentimen yang jelek juga, apalagi di tengah-tengah tapering, The Fed yang mau naikin sampai 50 BPS, itu kan jadi sentimen yang agak negatif sebenarnya buat tech stocks kan gitu. Nah Mm-mm. ya let's say kalau misalnya dibiarin, berarti ya psikologinya akan jelek dan bisa semakin turun sih. Ya menurut saya sih Iya. seperti itu. Mungkin buat teman-teman Mm-mm. harus ngerti juga ya bahwa kalau berbicara
apalagi investasi di saham teknologi itu, kalau udah bilangnya investasi di saham tech, nah ini time horizonnya itu udah nggak boleh pendek-pendek lagi gitu, time horizonnya harus panjang, Hmm. dan harus Mm-mm. ngerti bahwa sentimen seperti ini itu bisa datang kapan aja gitu, terutama buat tech stock yang cukup-cukup itu ya, sangat volatile Mm-mm. memang gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi wajar wajar sih ya emang ya kalau ada tech stock yang IPO gitu kemudian dia koreksi lama atau mungkin dia secara fundamental baru bisa memberikan profit setelah beberapa tahun itu wajar gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari pesaing-pesaing kan sepertinya juga tech stock yang lain banyak seperti itu. Kalau GoTo malah kemarin waktu IPO gitu bisa ada di zona hijau bahkan masih bisa bertahan gitu ya sampai ini hari keberapa nih ya hari ke-9 ya hari ke-9 ke-10 gitu ya baru sepertinya tantangannya ini baru berasa gitu kayaknya I think it is slightly better lah ya sedikit lebih baik daripada saham big tech sebelumnya nih yang melantai di bursa. Nah kalau kita lihat juga nih bro ini kan ngomong-ngomong tentang peluang gitu ya gue tuh ngelihat ada satu hal yang menarik nih, walaupun GoTo itu pakai duit green shoe-nya untuk menahan koreksi pasar, itu tuh ternyata hari ini masih ada net foreign buy loh. Net foreign buy-nya tuh secara keseluruhan all market negosiasi tunai itu 361,6 miliar. Nah ini berarti udah atraktif dong buat investor asing. Level-level segini. Oke, betul. Gue setuju sih. Jadi sebenarnya hari ini kalau Mm-mm, dilihat agak disayangkan ya. Kalau misalnya nih, ayo mm-mm, kita coba pikir ya gitu. Kalau misalnya mm-mm, aslinya masih net buy tinggi, kemudian masih ada green tea yang tadi nahan, berarti mm-mm. yang jualan kan ya nggak jauh-jauh dari lokal lah ya harusnya lah ya. Gitu. Mungkin Iya. fantastis lokal lah. Sebenarnya agak disayangkan sih, jujur gitu. Mm-mm, Kenapa kok hari ini kita ngeliat di harga sekarang asing jadi masuk gitu. Nah, mungkin kalau kita ingat di hari mm-mm. pertama, hari pertama, hari kedua, net buy asing itu gede banget di Goto. Itu gede banget Iya, pokoknya. betul. Simply, kalau teman-teman tahu book buildingnya Goto kemarin, itu domestic offering teman-teman. Maksudnya asing itu nggak boleh Mm-mm. beli buildingnya gitu. Yang dikasih data Hmm. itu cuma dari kita aja yang lokal gitu. Nah, waktu awal-awal Goto listing banyak banget yang beli, tapi kemudian mereda. Di hari kedua kita kelihatan udah mereda gitu. Ya mungkin karena jujur kalau di berdasarkan hitungan kita, evaluasi kita di hari kedua kemarin, sebenarnya Goto udah hit sih gitu. Karena ya, tapi itu Mm. tidak kita akui sebagai hit target price kita karena cuma volatile sesaat aja. Tapi kan intinya udah lumayan tinggi lah di hari kedua kemarin gitu. Jadi mungkin ya Iya. ditunggu aja ngapain FOMO gitu kan. Nah setelah di harga kalau sekarang kembali ke harga IPO yang dulunya asing nggak bisa beli sekarang bisa beli. Ya jadilah belilah mereka gitu bro. Simpelnya sih kalau menurut gua. Oke. Oh, oke, 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 oke. Ini menarik nih, menarik nih. Karena kan ini masalah momentum gitu ya. Banyak juga nih soalnya cuan troopers kita yang nanya, ini 338 beli nggak ya? Nanti dia jatuh lagi gitu. Atau mungkin gue turun, ikut dia turun dulu dan lain sebagainya. Well, anyway, ini kan disclaimer keputusan investasi ada di tangan para cuan troopers semua gitu ya. Kalau emang ngerasa harga sahamnya udah bagus gitu untuk beli dari sisi technical gitu ya momentum untuk masuk nggak ada salahnya kita money management lah ya Bro Jim ya masuk Betul. mungkin dikit dulu ngelihat pergerakannya seperti apa nanti kalau ada koreksi dikit kita tambah lagi gitu ya kalau kita percaya emang pergerakan daripada saham GoTo ini nanti belakangan bisa ketarik lagi ke atas gitu. Nah, tapi kalau dari investor asing kan ini beberapa juga sepertinya udah banyak yang nyicil ya, Bro Jim ya. Kalau kita lihat udah investor asing udah banyak yang nyicil-nyicil di level-level segini. Jadi kita lihat aja nih di Senin depan bakal seperti apa. Nah, kalau ngelihat pergerakan lainnya nih, gua tadi tuh kaget banget di detik-detik terakhir penutupan di pre-closing. Itu tuh gue ngelihat tiba-tiba ada tarikan-tarikan maut tuh dari 334 kalau nggak salah itu langsung deng ke 340 gitu. Ini kenapa bisa terjadi nih Bro Jim nih ya yang kayak gini nih menarik banget nih soalnya. Nah oke, kalau kalau dibilang tarikan-tarikan maut ya itu juga nggak bisa komen ya. Tapi sepertinya sih, Heeh, sepertinya kalau heeh. dilihat, sepertinya kemungkinan itu adalah dari green shoe-nya. Green shoe yang menarik juga sih salah Oke. satu. Ini nggak tahu ya teman-teman udah baca berita terbaru atau belum, tapi Heeh. jatah green shoe-nya Goto itu hari Rabu kepake 20%.
Hari Kamis Heeh. kemarin kepake juga 20%. Tapi hari ini teman-teman kepakainya itu 60%, alias udah mau habis gitu. Dan Heeh. ini memang mereka yang nahan sih tadi gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau dibilang tarik-tarikan, ya ini nggak tahu ya, ini kan lebih ke arah sisi transaksi lah ya, transaksi broker lah ya. Jadi kita juga nggak bisa tahu juga sih sebetulnya. Tapi most likely lah dari green shoe-nya yang tadi nahanin gitu. Dibalikin lah. Iya ya. Iya, 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 gila itu orang-orang pada kaget semua. Gila, pre-closing tiba-tiba 340 lagi karena dikira udah jebol gitu kan. Tapi ternyata masih ada loh pertahanan terakhir. Nah, ini menarik nih, ada kebetulan cuan troopers kita ini yang nanya dari Luis Tugatorop ya ini. Oke, nah ini dia pertanyaannya bro, kita langsung lihat aja. Lihat green shoe tinggal 2% lagi. Gimana pendapat kakak? Apakah akan meluncur seperti buka? Aduh, ini pertanyaan yang agak membuat jantung gua juga agak berdebar ini bro. Sebenarnya gimana ya bro? Ya, ini sekali lagi ya tadi juga sempat kita Heeh, bahas bahwa Goto memang heeh, IPO di saat sentimennya lagi jelek-jeleknya gitu. Dan ya kita juga heeh. mengakui, ya, kita nggak boleh bilang kita bullish Mm-mm. banget sama Goto dan kita melupakan segalanya. Enggak juga sih teman-teman. Iya Kita betul. juga paham bahwa ada kondisi realnya seperti ini gitu. Dan menurut Mm-mm. saya pribadi ya kembali lagi gitu. Apakah akan meluncur seperti buka? Ya seharusnya enggak teman-teman karena Mm-mm. Goto gimana masih salah satu apa ya bisa dibilang salah satu big caps-nya bursa kita lah sekarang. Dan itu pun mereka punya Mm-mm. alasan jadi big cap karena memang mereka perusahaan teknologi yang ternyata mereka market leader Mm-mm. di setiap segmen bisnisnya gitu. Jadi apakah akan Iya. meluncur? Ya itu nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita harapkan Mm-mm. nggak separah mungkin Bukalapak lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya kita harap apa yang sudah pernah terjadi tidak terulang lagi lah ya gitu. Karena kan ini dari pihak Gojeknya sendiri juga udah mengusahakan banyak hal ya. Gojek Tokopedia udah mengusahakan banyak hal. Bikin mekanisme kunci saham, bikin mekanisme green shoe dan lain sebagainya. Nah, ini ngomongin tentang mekanisme nih ya, Bro Jim, kan gue denger-dengar emang beberapa investor itu sahamnya dikunci selama 8 bulan gitu. Dan ini katanya GoTo lagi ngejerin mau IPO di Nasdaq sebelum 8 bulannya itu habis. Jadi sebelum locknya dibuka, itu mereka itu katanya berharap sudah bisa IPO di US. Nah, ini gimana nih pandangannya Bro Jimmy sendiri? Ini possible nggak sih sebenarnya atau gimana? Apa sih ini update terkininya? Oke, oke. Ini mungkin tadi saya nambahin dikit ya pertanyaan sebelumnya. Iya, 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 iya. Tech stocks itu perusahaan teknologi, sahamnya itu memang Mm-mm, sangat terkait sama sentimen dan benar kadang bisa meluncur, sayangnya kadang meluncur ke bawah mm-mm, juga, kayaknya lepas rem gitu bisa terjadi teman-teman gitu. Saya ambil contoh mm-mm. mungkin Amazon. Teman-teman, siapa sih yang nggak pernah dengar Amazon yang bosnya Jeff Bezos itu? Iya. Teman-teman mungkin tahunya sekarang harga Amazon berapa ya? 2.900 lah ya. Gitu. Tapi teman-teman tahu Mm-mm, nggak? Amazon itu pada satu titik dia pernah harga sahamnya turun lebih dari 80%. mhm. Bayangin, jadi misalnya dulu, Lebih dari 80%. iya betul, itu terjadi Setahun, setahun gitu. harga, ya dalam kurang lebih setahun gitu. Ini terjadi Mm-mm. kapan? Wow. Heeh. Amazon IPO di tahun 97. 97 ya, mungkin Mm-mm. kita masih kecil ya, gitu. Mungkin ada yang belum lahir juga, mungkin John Cooper. Tapi waktu itu udah IPO teman-teman gitu. Dan kita tahu di akhir-akhir tahun 90-an ya, itu ada yang namanya internet boom gitu. Internet boom itu Hmm. terutama di US yang berhubungan dengan internet pokoknya. Itu valuasinya naik luar biasa sampai nggak masuk akal gitu. Tapi setelah Mm. itu kita kembali ke pemikirannya yang sehat gitu. Karena itu kan bubble ya. Dia pecah dan semua sahamnya itu habis gitu. Termasuk sahamnya adalah Mm. Amazon gitu. Gitu. Dan di sana valuasi Amazon sih sempat hancur-hancuran ya gitu. Ini Mm. kalau saya lihat di chartnya dulu itu harganya pernah sampai 77, 80 US dollar at one point Mm. sebelum bubble itu pecah. Tapi setelah pecah, dia sisa cuma 7 dolar, teman-teman. Dari Mm. 80 dolar turun ke 7 dolar, itu lebih dari 80% lah ya, gitu. Let's say 90%. Gitu. Tapi sekarang harganya 2.900 gitu. Dan itu udah stock split berkali-kali, Oke. teman-teman. Di sini makanya tadi saya ngomong bahwa kalau misalnya memutuskan untuk investasi di saham teknologi, pertama money management seperti yang dibahas Bro Daniel pasti, Mm-mm. kedua harus ngelihat ke
apa ya, time horizon yang panjang gitu. Nggak boleh ya kayak let's say kayak saham energi yang lagi mengikuti boom gitu. Nggak boleh. Kalau saham Mm-mm. teknologi memang apa ya, yang kita bilangnya huge risk, huge gain lah gitu. Bukan bukan big Iya. lagi, tapi udah huge gitu. Mm-mm. Memang seperti itu gitu. Orang-orang yang cut loss di harga saham Amazon $8 mungkin sekarang nangis gitu, di harga 3.000 setelah shock trade Mm-mm. berkali-kali gitu. Iya. Jadi ya Iya. mungkin untuk sedikit menjawab ya, apakah tech stocks bisa meluncur? Ya bisa meluncur, tapi apakah bisa rebound kenceng? Kita percaya bisa. Bisa banget. Mm-mm. Bisa banget gitu ya. Jadi jangan dilihat short horizon ya, gitu ya. Iya, Kan seperti yang tadi Bro Jim bilang gitu, apa yang terjadi di tahun ini mungkin aja dia bisa flip back di tahun depan atau berapa tahun lagi bisa jadi berkali-kali lipat gitu ya. Kalau dilihat time horizonnya pendek sih emang ini kok kayaknya serem banget gitu ya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh ternyata potensi untuk pengembangannya juga pasti ada. Nah, sama terkait dengan time management, gue pengen ngingetin ini para cuan troopers gitu ya. Kalau emang time horizonnya panjang, alangkah baiknya untuk tidak berinvestasi dengan menggunakan uang panas gitu ya. Atau uang dapurnya jangan dipakai ya, para cuan troopers gitu. Jangan pakai margin, jangan pakai limit yang terlalu gede gitu karena ini pasti akan menyulitkan kalian semua gitu ya. Be wise with your investment decision gitu ya. Nah, ini ada dari Merdeka underscore finansial, ia setuju katanya dari 98 ke 2002 .com bubble. Ya, itu terjadi tapi sekarang ternyata emang bener ya, Amazon itu jadi salah satu perusahaan tech terbesar di dunia. Ini menarik banget. Nah, Jim, ini kalau kita lihat dari berbagai sisi ya terkait dengan GoTo sendiri, ini ngelihat perusahaan teknologi di Indonesia yang gede ini kan sebenarnya ada Gojek, Tokopedia sama Bukalapak gitu ya. Ini kalau kita lihat dari kedua emiten ini dari sisi fundamental, dari sisi profitnya sendiri, ini kan pasti banyak yang bertanya-tanya, kapan sih perusahaan-perusahaan kayak gini ini bisa berbalik untung? Karena kan kalau kita lihat di Tesla, di Uber, di Amazon itu kan time horizonnya bisa 5 sampai 10 bahkan sampai 12 tahun begitu baru mereka bisa beroleh profit. Nah, tapi kalau di Indonesia yang diuntungkan dengan jumlah penduduk yang gede, ini bisa nggak sih kita lebih cepat dari itu? Um, pertanyaan yang menarik ya bro ya. Iya. Kalau jawaban simpelnya menurut saya susah gitu. Kenapa susah? Mm-mm. Berkaca balik ke beberapa perusahaan Mm-mm. yang tadi disebut gitu. Mm-mm. Contoh, sekarang kan Gojek, Tokopedia, ada Tokopedia, kita bahas e-commerce ya. E-commerce itu, Ah, kita berbicara e-commerce, salah satu yang harus dibahas sebenarnya adalah Alibaba. Karena Alibaba ini bisa mm-mm. dibilang salah satu the father of e-commerce lah ya. Gitu. Mm-mm. Teman-teman, ya teman-teman pasti tahu lah ya. Alibaba itu salah satu e-commerce yang paling pertama di dunia ya, selain dari Amazon juga, dan banyak sih waktu itu memang survive adalah Alibaba gitu. Alibaba ini kalau saya nggak salah itu berdiri tahun 1999 gitu. Dan dia udah profit Mm-mm. di tahun 2002. Cepat, cuma 3 tahun udah mencetak profit gitu. Tapi Oke. kenapa kok Goto enggak? Kenapa kok Bukalapak enggak? Kenapa kok Shopee enggak? Kita bilang Shopee lah ya. Meskipun dia nggak listing di Indonesia, tapi kan kita tahu kan grupnya dari ini usaha Shopee masih nggak profit juga gitu. Kenapa? Karena waktu itu Mm-mm. si Alibaba itu nggak perlu cash burn banyak-banyak gitu. Mereka itu B2B Mm-mm. e-commerce, nggak perlu kebanyakan cash burn gitu untuk narik customer gitu. Sedangkan ini hal yang Mm-mm. berbeda. Kalau sekarang kita lihat kompetisinya itu benar-benar kompetisi yang mungkin kalau bahasa Inggris di Indonesia kan kompetisi gorok leher namanya. Gitu. Karena benar-benar ngegorok leher sesamanya gitu. Dan ini yang ngebuat mereka teman-teman. Gitu. Sebenarnya kalau kita Mm-mm. mau lihat, kalau membandingkan Goto dengan Bukalapak, menurut saya juga nggak tahu ke Apple ya sekarang. Jadi kita bahas Goto gitu. Goto sendiri Mm-mm. udah jadi market leader di setiap bisnisnya gitu. Apa yang membuat mereka tuh nggak bisa profit teman-teman? Salah satunya adalah karena mereka bakar duit kebanyakan gitu. Karena kebanyakan Mm-mm. kompetitor melakukan hal yang sama gitu. Jadi menurut saya sih sampai ada dari para pemain-pemain ini ya yang mungkin menyerah, mundur atau apapun alasannya nggak mau lanjut lagi, akan Mm-mm. susah untuk siapapun, nggak cuma buat GoTo, akan susah untuk siapapun untuk mencetak profit gitu. Mungkin Mm-mm. teman-teman Grab tahun lalu juga udah IPO, kita bisa lihat sekarang Grab juga masih merugi kok gitu. Nggak ada dari mereka yang Iya. profit karena kebanyakan Mm-mm. kompetisi sebetulnya sih gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini menarik nih. Kok
Jadi kita kalau berbicara profit ya, profit itu kan bisa datang dari dua hal. Gitu. Pertama adalah revenue yang naik, kedua adalah cost yang turun. Itu Iya. karena seperti itu ya. Nah, kita ngelihatnya tentu saja dari Goto ke depannya itu, dan nggak cuma Goto ya teman-teman, Bukalapak itu mereka akan berusaha untuk menurunin costingan mereka supaya mereka lebih efisien dalam operasinya gitu. Dalam operational efficiency mereka naik, dan itu bisa ngebuat jalan mereka untuk menuju profit itu lebih cepat gitu. Kita kemarin juga baru ngobrol hari Senin kemarin kita ngobrol sama orang Goto juga, ada analis meeting teman-teman, dan mereka juga set hal yang sama gitu, bahwa mereka juga selain mereka mengejar dari kenaikan revenue mereka, mereka juga akan efisiensi dalam cost structure mereka gitu. Jadi ya, jadi jalan menuju profitnya itu bisa jelas gitu. Oke. Jadi kalau gue lihat-lihat dari hasil lo meeting dengan pihak GoTo juga ini kan mereka juga berupaya ya dari sisi fundamental gitu kan supaya laporan keuangannya itu emang gimana ya eh, membantu proses percepatan bisa profit gitu kan sebenarnya kan. They also think kan maksudnya gimana nih supaya bisa lebih cepat dapat profit dan mencerminkan kondisi harga saham yang sesungguhnya gitu. Nah, ini menarik banget nih, Bro. Nah, kalau kita lihat nih ya prospek dari GoTo sendiri, proyeksi dari GoTo sendiri ini di tahun 2022 ini bakal seperti apa sih ke depannya ini, Bro? Bukan cuman di minggu depan ya, karena kan kalau minggu depan ini sebenarnya bikin kita deg-degan juga nih ya, karena dana untuk green shoe-nya udah mulai habis gitu. Mungkin ada potensi koreksi, mungkin juga dia ada potensi untuk ditarik ke atas. Nah, tapi sepanjang tahun 2022, chances-nya ini seperti apa sih kalau lu ngelihatnya? Oke, ini kita bicara fundamental atau bicara harga nih bro? Mm-mm. Yang mana dulu nih? Kita mau kalau kalau fundamental tadi udah harga dulu deh, harga dulu. Penasaran juga gue. Kalau harga sih jujur dari kita memang expect dalam short term ya akan ada koreksi, jujur gitu. Iya. Mm-mm. Tapi sekarang Mm-mm. kita kan nggak melihat dalam short term ya. Kita sebagai analis, teman-teman mungkin tahu kalau kita keluarin report ada tulisannya tuh di kanan atas itu target price berapa. Target price Mm-mm. tidak dalam 1-2 bulan ya teman-teman. Itu biasanya dalam 12 bulan. Itu Mm-mm. menggambarkan view kita untuk minimal 1 tahun ke depan, teman-teman. Ingat, minimal 1 tahun ke depan. 1 tahun. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dalam short term kita nggak bisa kontrol market ya. Cuma ya kalau ngelihat dari kondisi yang ada, kemungkinan akan koreksi sih teman-teman gitu. Jadi ya itu bisa disesuaikan lah money manajemennya gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya tujuannya emang buat nabung, nyicil dikit-dikit sekarang, nyicil dikit nanti juga sebenarnya nggak ada masalah ya, bro ya. Justru kalau kita sebagai investor kan mindsetnya adalah semakin harganya turun, kalau kita percaya sama barangnya, sama Semakin perusahaannya, nambah gitu. kita nambah betul gitu. Ingat Mm-mm. kalau dulu orang yang beli di harga 70-80 US dollar di Amazon, terus dia cut loss tuh di harga $7 dia beli lagi misalnya, atau dia dollar cost averaging tiap bulan gitu. Sekarang juga Mm-mm. udah pensiun kali gitu, udah menikmati Mm. Betul, 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 bro. sedikit perbedaan mindset antara investor dan trader lah. Kalau trader ya mungkin menghadapi sentimen seperti ini ya mungkin ya boleh lah untuk mungkin menjauh dikit gitu ya, mengamati dari jauh aja gitu. Mm-mm. Tapi kalau investor menghadapi situasi seperti ini ya kalian harus lebih agresif mungkin gitu ya. Agresif ini nggak cuma beli tapi mengamati juga gitu. Kalau merasa udah cukup murah ya udah hajar gitu misalnya. Benar, benar banget. Nah, ini ngomong-ngomong tentang riset dan juga confidence gitu ya buat para cuan troopers itu yang sudah mendapatkan akses ke new spot ya by Sukor Sekuritas itu tuh bisa ngelihat masuk ke menu home ya klik aja yang paling kiri bawah. Kemudian di scroll sampai paling bawah itu ada Cuan Troopers Daily Update. Nah, Cuan Troopers Daily Update. Nah, di sini mungkin ada riset-risetnya si Jimmy juga nih ya, yang bisa kita baca bareng-bareng. Nah, dan satu hal lagi yang pengen gue kasih tahu buat para cuan troopers gitu ya, kalau misalnya pengen pertanyaan-pertanyaan tentang technical atau fundamentalnya itu kejawab, nggak hanya tentang GoTo, itu bisa ke all menu yang bawah kanan gitu ya. Ini kita klik bareng-bareng nih all menu gitu, nih bagian all menu. Habis itu pilihlah yang paling bawah ya, yang paling bawah itu ada yang namanya starter kit gitu.
Nah, starter kit itu nanti akan kelihatan semua forum-forum Telegramnya Cuan Troopers itu akan ada di bagian sini. Gitu. Jadi tradingnya nggak sendiri gitu maksudnya ya Bro Jim. Bahkan mungkin ada beberapa cuan troopers kalau mau nanya langsung ke Bro Jim bisa langsung DM atau bisa juga langsung ke Telegram cuan troopers gitu ya. Nah, Bro Gitu. Jim, ini pertanyaan kita masih punya 10 menit terakhir nih untuk ngobrol-ngobrol. Kita pengen ngobrol masih tetap saham-saham teknologi gitu ya. Kalau lu ngelihat potensi secara fundamental saham-saham teknologi gitu di tahun 2022 ini seperti apa? Secara keseluruhan dulu deh. Karena kan kita lihat 2021 itu gila sih secara sektoral teknologi naiknya udah double digit gitu. Di 2022 ini dia dari awal tahun banyak koreksi, banyak koreksi. Nah, sampai akhir tahun ini bakal kayak gimana nih? Oke, jadi Mm-mm. kalau kita bahas secara sektor dulu ya bro ya, kita harus mengakui Mm-mm. bahwa saham teknologi nggak cuma di Indo, secara keseluruhan itu sangat terpengaruh oleh likuiditas gitu. Mm-mm. Karena kembali lagi, setiap saham teknologi itu punya punya cara ngevaluasi yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Dan karena mereka semua saham teknologi temanya adalah growth stock, ya. Jadi Mm-mm. mereka itu punya tendensi untuk di value lebih tinggi gitu karena mereka punya potensi growth yang berkembang gitu. Nah, kalau kita bicara dari di value lebih tinggi, pastinya itu didorong sama liquidity gitu. Kita ngelihat di Mm-mm. tahun 2020 setelah COVID menghancurkan bursa kita dan bursa US gitu, terutama Mm-mm. dari bursa US setelah ada banjir liquidity waktu itu dari The Fed yang udah mulai kuantitatif easing ya, mungkin teman-teman kalau ada yang generasi kolonials mungkin tahu, mungkin ingat Mm-mm. gitu di bulan-bulan Oktober November itu mulai ada Untuk kuantitatif easing dan jumlah gede, jumlah jumbo dari The Fed, liquidity itu mendorong semua market itu harganya naik. Nggak cuma Mm-mm. market dari saham, market dari kripto juga naiknya gila-gilaan kan mulai dari bulan 10 tahun 2020 kemarin gitu. Nah, Mm-mm. caranya Indonesia kita itu saham teknologi kita itu baru ada itu sekitar tahun lalu 2021 gitu. Kalau boleh dibilang sektor teknologi kita tuh lahir dengan adanya Bukalapak gitu. Boleh setuju, boleh nggak? Menurut saya seperti itu gitu. Mm-mm. Sayangnya Mm-mm. zamannya Bukalapak kemarin itu kan kelihatan ya, liquidity itu masih masih banyak banget di market gitu. Makanya Bukalapak aja yang awalnya mungkin kayak mau IPO, oh mungkin cuma mau 500 juta US dollar, naik lagi jadi 1 miliar, naik lagi gitu kan. Itu kan menandakan bahwa mereka kan demand-nya tinggi banget gitu. Itu di Mm-mm. bulan 8 ya, bulan 6, bulan 7 lah waktu tahun 2021 kemarin gitu. Sayangnya, sayangnya waktu itu pilihannya cuma Bukalapak gitu. Dan waktu itu udah waktu-waktu mendekati orang-orang ngomongin tapering. Orang ngomong tapering itu kan mulai bulan 10, bulan 11 tahun lalu ya. Waktu inflasi US itu udah mulai tembus 5%, 6% gitu. Nah, di sana liquidity itu mulai berkurang gitu. Dan kalau liquidity Mm-mm. berkurang, sayangnya yang paling kena hit salah satunya adalah saham teknologi, teman-teman. Sektor teknologi gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh dilihat juga sektor teknologi di Mm-mm. US dari Nasdaq, indeks teknologi mereka, begitu ada isu tentang tapering, itu yang kena hit paling tinggi, yang koreksinya langsung paling gede gitu. Mm-mm. Nah, dengan ngelihat kondisi seperti ini, jujur dari sektor teknologi di tahun ini karena sekali lagi ya, bahkan karena taperingnya akan dipercepat, jujur agak susah bagi saham-saham teknologi gitu. Terutama sekali lagi di Indonesia, terutama lagi ada komoditi boom, semua mata tertuju pada komoditas gitu. Iya, Jadi dengan pool yang udah betul. terbatas, mungkin kita para retail ataupun para fund manager, aset management harus mikir dong, mana yang lagi ada story lebih bagus gitu. Mm-mm. Nah, tentunya teknologi lebih jelek story-nya, jujur gitu. Jadi lari aja komoditas, dan itu yang terjadi kan sekarang memang gitu. Mm-mm. Jadi outlook-nya sih jujur agak agak green ya untuk tahun ini gitu. Mungkin ada beberapa sentimen penolong. Contohnya adalah dengan adanya Goto, ada lagi kayak beli-beli yang infonya kayaknya dalam waktu dekat udah mau IPO juga teman-teman ya gitu. Nah itu Mm-mm. bisa sedikit banget membantu sih gitu. Tapi tetap aja kalau berbicara sentimen dari sektor kayaknya lagi nggak bagus sebetulnya gitu. Tapi Mm. harus harus dipahami bahwa sentimen itu tidak mempengaruhi kinerja fundamental perusahaan gitu. Iya. Sentimennya lagi jelek boleh, tapi perusahaannya tetap bagus gitu. Jadi yang ini Mm-mm. ya boleh tetap lanjut gitu. Oke, 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 oke. Jadi jangan terlalu terpaku sama sentimennya, tapi tetap lihat nanti kinerjanya bakal gimana gitu ya. Kalau ada perbaikan itu kan
hal yang baik juga gitu ya buat pergerakan harga sahamnya kan ya bro. Ya, justru kalau ada perbaikan kinerja ya, misalnya ternyata Goto ataupun Mm-mm. Bukalapak mencatatkan kinerja fundamental yang bagus banget di tahun ini, tapi harga lagi turun semata karena sentimen, itu kan hal yang bagus banget. Ibarat kata Pak Lokeng Hong kali ya gitu. Beli Mm-mm. beli Mercy rasanya harganya Avanza gitu kali ya. Apa? Ya, bisa nggak bisa teknologi juga sih itu. Iya, 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 ini benar banget, ini benar banget. Bro, ini hampir semua pertanyaan udah lu jawab dari Cuan Troopers juga udah banyak yang kasih reaction, kasih komen, dan juga kasih pertanyaan, lu juga udah jawab. Gua mau kasih lu satu pertanyaan terakhir deh ini buat Cuan Troopers. Seperti biasa, tipsnya nih gimana nih sebenarnya nih buat para Cuan Troopers untuk bertransaksi di saham-saham teknologi kayak GoTo dan juga Bukalapak nih di tahun 2022 ini gimana sih harusnya? Apakah bagus buat trading dulu kah atau buat investing juga oke atau ada trik-trik khusus nih dari lu sebenarnya? Oke, kita berbicara kalau trading dulu kali ya. Kalau Mm-mm. trading ya, lebih ke arah analisa teknikal kali ya teman-teman ya gitu. Iya. Kalau butuh Mm-mm. untuk di tradingin menurut saya dalam short term kayaknya kalau kalau boleh dibilang kita kan trader melihat namanya risk dan gain potensial Mm-mm. lah. Kita kan Mm-mm. ngukur kalau butuh menurut saya dalam ya mungkin berapa hari ke depan lebih tinggi Mm. risknya daripada gainnya. Gitu. Jadi mungkin Iya. ya hati-hati lah gitu. Tapi beberapa saham lain contoh kayak Bukalapak menurut saya lebih gede sekarang gainnya gitu. Mm-mm. Potensi gain lebih gede gitu. Kalau saya sendiri secara ya karena analis ya kita sukanya karena fundamental bukan dari teknikal gitu. Kalau saya pribadi saya lebih suka Bukalapak sebetulnya gitu. Untuk Mhm. sekarang ya gitu. Jadi ya mungkin Mhm. yang memanfaatkan mungkin ada sentimen-sentimen dalam short term itu bisa untuk trading gitu. Dan ya mungkin Mhm. bisa melihat juga dari kinerja kinerja perusahaan sih gitu. Karena kan contoh kayak Bukalapak juga baru umumin mereka punya itu ya full year result dan Mhm. lumayan baik. Makanya kemarin-kemarin kita ngeliat harganya sempat menguat juga beberapa hari. Nah, sentimen-sentimen Mhm. seperti itu meskipun secara overall sektornya lagi kurang bagus sentimennya, tapi kan sentimen yang benar-benar datang dari perusahaan itu kan masih ada kan gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan Hmm. buat trading gitu. Mantap, mantap, mantap. Jadi semoga ini ada banyak banyak tips sebenarnya ini dari Bro Jim tadi juga udah banyak banget yang kita diskusikan ya terkait pertimbangan-pertimbangan arah pergerakan saham dari sisi sektoral juga udah semuanya ini semuanya selanjutnya kita kembalikan ke tangan para cuan troopers ya bijak-bijaklah berinvestasi ya. Disclaimer on, jangan lupa money manajemennya dan yang belum dapat akses untuk Newspot bisa langsung ikuti informasi yang ada di atas kolom komentar. Jangan lupa juga untuk para nasabah baru ya, ini mulai minggu depan itu akan mendapatkan langsung akses ke Newspot kita hanya dengan mendaftarkan nasabah baru gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cuan troopers gitu yang udah punya akun dan kemudian mendaftarkan akun kedua itu juga bisa mendapatkan akses ke Newspot. Yang belum punya atau belum menjadi cuan troopers kemudian menjadi nasabah itu juga akan kita langsung berikan akses ke Newspot ya khusus untuk nasabah baru. Untuk nasabah existing jangan lupa baca yang sudah ada saya pin di kolom komentar. Nah, thank you banget Bro Jim, ini 1 jam kita udah ngobrol panjang tentang GoTo, saham teknologi, arah pergerakan ke depannya juga seperti apa. Thank you banget udah mau berbagi ini, sharing masalah research dan juga lain sebagainya. Sampai jumpa ya Bro Jim ya, di IG Live selanjutnya. Bye. Thank you banget. See you. Happy weekend.